Oke, kita akan masuk ke pengertian garis terlebih dahulu ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi garis ini terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, kita perhatikan dari titik-titik yang renggang. Nah, titik-titiknya ini semakin padat ya, semakin ke bawah sampai saking padatnya membentuklah sebuah garis. Nah, di sini juga kita akan membahas lagi apa itu pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Ini adalah tiga hal yang berbeda. Kalau misalkan garis lurus adalah garis yang memanjang, yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, ada titik A, titik B, titik A dan titik B itu ditandai dengan tanda panah. Ini yang artinya ketika garis tersebut akan diperpanjang, itu masih bisa diperpanjang sampai tak hingga atau sampai panjang terus. Ini juga bisa ditulis seperti ini, garis AB atau ditulis AB itu di atasnya ada tanda panah ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya ada yang namanya sinar garis, adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan di garis ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Contohnya seperti ini, misalkan ada garis seperti ini ya, di ujung titiknya ini adalah titik ya, sedangkan di ujung lainnya itu bentuknya tanda panah. Nah, ini yang disebut dengan sinar garis. Jadi diawali oleh titik, sedangkan ujung yang satunya itu ada garis panah yang artinya menuju arah yang tak hingga atau dapat diperpanjang. Nah, sinar garis AB atau ditulis AB, tandanya seperti itu yang di atas ya. Lalu yang ketiga ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi bentuk garisnya seperti ini, diawali titik dan diakhiri juga dengan tanda titik. Nah, ini juga bisa ditulis ruas garis AB atau ditulis AB, tandanya lihat ya di atasnya titik dan titik di kedua ujungnya. Lalu kita juga belajar mengenai garis horizontal ya, atau yang disebut juga garis mendatar ya, seperti ini. Dan juga kita belajar apa itu garis vertikal, yaitu yang disebut dengan garis tegak. Nah, seperti ini contohnya garis vertikal. Lalu selanjutnya kita akan membahas hubungan dua garis. Ya, yang pertama kita akan bahas garis sejajar, yaitu dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Contohnya seperti ini ya, ada gambar garis A dan B. Nah, ini merupakan garis sejajar ya, karena tidak ada titik potongnya. Jadi garisnya sama-sama lurus. Kalaupun kita perpanjang, dia tidak akan bertemu garisnya, tidak akan membentuk titik potong. Lalu juga untuk ditulisnya bisa kita tulis ya, A garis miring 2B, artinya garis A dan garis B ini sejajar. Misalkan di sini juga ada 3 garis ya, ada JKL. Nah, garis JKL ini juga merupakan garis sejajar. Jadi kalau misalkan garisnya kita perpanjang atau kita tarik, itu tidak akan membentuk titik potong. Kita bisa menuliskannya seperti ini ya, J garis miring 2K garis miring L. Yang kedua yaitu garis berpotongan ya. Jika dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya gambarnya seperti ini ya, ada garis K, ini berpotongan dengan garis L. Ya, ini sudah jelas-jelas ya, pasti garis ini adalah merupakan garis berpotongan karena memiliki titik potong di bagian tengahnya. Ya, ada satu titik. Oke, selanjutnya jika ada gambar seperti ini. Nah, gambar seperti ini juga merupakan garis yang berpotongan. Di sini ada garis P dan Q. Tapi untuk namanya ini disebut dengan garis tegak lurus. Ya, pokoknya ketika kita melihat bentukan berpotongannya seperti ini, Kak. Nah, ini disebut dengan garis yang tegak lurus.
Selanjutnya yang ketiga ada garis berimpit, yaitu dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Nah, misalkan seperti ini ya, ada garis putih dan garis kuning. Garis putih ini A dan garis kuning adalah B. Nah, kedua garis ini terletak dalam satu posisi yang sama, dalam satu garis yang sama. Atau misalkan di sini ada gambar seperti ini, ada garis merah dan garis biru. Lihat ada dua garis tetapi dalam satu letak yang sama. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut sama besar. Misalkan ada soal seperti ini, biasanya daerah sudut yang sebelah atas dan bagian bawah ini memiliki sudut yang sama besar, begitu pula juga yang sebelah kiri dan kanan akan memiliki sudut yang sama besar. Nah, coba kita lihat di sini soalnya diminta untuk mencari sudut yang sama besar dengan sudut GKH. Kita tandain dulu ya G, K, dan H. Nah, kira-kira sudut yang sama besar dengan GKH adalah kita cek option yang A, sudut IMJ. Oh, ternyata sudah sama ya sudutnya. Berarti jawabannya pada soal ini adalah yang A. Selanjutnya juga kita akan belajar mengenai sudut bertolak belakang. Perlu diingat ya, biasanya untuk menjawab soal seperti ini menggunakan garis bantu tanda panah. Ya, kalau bertolak belakang itu biasanya tanda panahnya itu yang arahnya berlawanan atau berbeda. Misalkan di daerah P ya, P1 ke atas, P3 ke kanan bawah. Berarti sudutnya bertolak belakang, arahnya berbeda. Nah, selain sudut bertolak belakang, kita juga belajar sudut yang sehadap. Kalau misalkan sudut yang sehadap, jika kita bantu dengan garis keluar, ya misalkan di P1 ke kiri atas dan Q1 juga sama-sama nih arahnya ke kiri atas. Berarti ini menunjukkan bahwa sudut tersebut adalah sudut yang sehadap karena garisnya ke arah yang sama. Nah, coba kita lihat contoh soal berikut ini, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Kita cek optionnya satu persatu ya. Misalkan option yang A, B1 kita tarik panah ke arah luar, ya ke kiri atas, C1 kita bantu dengan tarik panah ke kiri atas. Oh, ternyata dia sama-sama ke kiri atas nih ya, berarti bukan bertolak belakang. Option yang B, B2 kita bantu dengan garis tanda panah keluar, ini ke kanan atas dan C2 juga ke kanan atas. Nah, ini menunjukkan garis yang sehadap ya, bukan bertolak belakang. Kita cek lagi yang C. C1 itu ke kiri atas, sudah ada kita buat, dan C5 kita bantu dengan garis panah ke kanan bawah. Nah, ini dia ya yang disebut dengan bertolak belakang, C1 ke kiri atas dan C5 ke kanan bawah. Beda arahnya. Maka jawabannya adalah C. Alhamdulillah pembelajaran bab 10 sudah kita bahas. Semoga video pembelajaran ini mempermudah teman-teman untuk mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.